Halo semuanya, dari update terakhir yang FTM, saya udah kasih tahu di sana potensial drop yang akan terjadi untuk Bitcoin dan juga si FTM sendiri. Dari video kemarin, saya udah kasih tahu potensial skenario Bitcoin yang akan drop dan si FTM sendiri yang saya analisis akan terjadi koreksi juga ke kisaran supportnya di $1,5 dekat-dekat dengan garis trendline-nya dan cukup akurat pada chart saat ini ya. Tapi kesempatan kali ini kita akan ngebahas Bitcoin dan Ethereum. Untuk teman-teman viewer, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dari update khusus member dan termasuk juga update untuk publik, saya udah peringatin potensial skenario Bitcoin yang akan terjadi koreksi. Dan dari update member, ada beberapa koin yang kita udah masuk dan sedang in profit dari posisi terakhir. Contohnya kayak XRP yang saya update untuk member ada posisi di 0,715. Lalu ada BNB, Polkadot, Chainlink. Pada saat ini dari last entry kita sudah masuk surplus. Ada juga trade di futures Bitcoin yang kemarin saya update, average entry di 38.800-an. Sebelumnya saya entry dari 37.200 dan saya kasih setupnya dan dapat harga rata-rata di 38.800. Sekarang masih saya holding posisinya. Ini masih last entry dan sedang in profit sekitar 50%-an. Setup ini dan koin-koin lain saya sharing ke member-member ya. Dan buat yang mau join member, nanti di detik akhir video dijelaskan. Tapi pada saat ini kita ngebahas Bitcoin dulu ya, dan Ethereum. Bitcoin sejauh ini masih dalam struktur market ascending triangle, ditandai dengan Bitcoin tertahan di resistance 45.000 atau kisaran 44.500 sampai 45.000, dan sekarang masih membuat higher low. Ascending triangle ini merupakan pola bullish continuation yang artinya masih melanjutkan keadaan bullish, tapi pola itu nggak bisa dijadikan 100% acuan karena pola juga bisa invalid. Apalagi pada saat ini ascending triangle Bitcoin asalnya itu dari downtrend bukan dari uptrend. Beda contohnya seperti FTM ini. Dan Bitcoin, pola ascending triangle ini akan invalid ketika terjadi breakout ke bawah melewati garis trendline supportnya di 37.500. Dan contohnya itu seperti chart ini ya. Ini jelas membuat ascending triangle tapi breakdown ke bawah. Dan kalau ternyata breakdown ke bawah, targetnya Bitcoin akan mengincar ke area terendah supportnya dari awal ascending triangle, yaitu di kisaran 34.700-an. Mungkin teman-teman ngelihat saat ini bisa dianggap sebagai higher low dan double bottom juga ya. Tapi kalau saya lebih baik ngelihatnya pada saat ini berpaku terhadap closingan candlenya, bukan buntutnya. Dari time frame 4 jam, Bitcoin tertahan di kisaran level 38.500. Di situ bertepatan saya juga ada entry dan saya sharing juga ke teman-teman di grup. Dan secara Fibonacci levelnya, Bitcoin pun tertahan di Fibonacci 61,8. Setelah pertama tertahan di level tersebut, lalu ada buntut-buntut rejection ini yang meyakinkan saya untuk ikut masuk entry juga. Dan saya menargetkan yang pertama itu ke 39.500 entry untuk scalping, dan saya sisakan sampai ke 40.800 atau 40.900. Di situ pun Bitcoin ada zona support yang sekarang menjadi resistance. Jadi biasanya harganya akan cenderung untuk kembali lagi meretest zona tersebut di kisaran 40.800 sampai 41.000. Tapi teman-teman jangan salah loh ya, Bitcoin ini masih bisa atau masih berpotensial untuk meretest lagi ke zona trendline-nya atau support trendline-nya di kisaran 70.900, karena di situ juga merupakan ada titik temu beberapa support. Biasanya analis menyebutnya confluence of support, jadi ada beberapa titik temu support di kisaran 37.900-an. Tapi yang namanya market ya teman-teman, kita nggak peduli harganya mau naik atau turun. Sebagai trader kita harus bisa mengambil kesempatan tersebut.
Satu hal yang nggak pengen kita lihat pada Bitcoin saat ini adalah Bitcoin membentuk rising wedge. Itu yang agak bahaya loh ya, karena pola tersebut merupakan pola bearish continuation. Maka dari itu selama kita ada di market, jangan sampai lupa kalau bisa deh ya, mengukur risk-reward ratio. Jadi kira-kira sebelum masuk market kita harus ukur potensial skenario kalau kita win dapat berapa, dan jangan lupa juga kita set stop loss. Jangan sampai stop loss-nya melebihi dari potensial win area kita. Dan dari pola triangle ini sendiri, kita masih berpotensial Bitcoin untuk meretest ke kisaran 44.000 sekali lagi. Atau kalau rupiahnya itu, Bitcoin masih berpotensial pada saat ini untuk meretest kembali ke 636 juta. Lalu next, Ethereum. Untuk Ethereum dari update terakhir, private video di member, saya juga bukan memperkirakan sih, tapi memperhitungkan Ethereum akan meretest ke kisaran zona 2570-an. Itu udah dijelasin di video 4 Maret pada saat Ethereum drop, dan sebelumnya di tanggal 2 Maret juga sudah di warning Ethereum berada di kisaran resistance yang berpotensial untuk drop. Jadi saya harap member yang nonton pada saat ini uangnya terselamatkan. Dan Ethereum pada saat ini masih membuat lower high atau struktur market downtrend. Tapi Ethereum juga membuat higher low. Ini Ethereum dari sudut pandang daily time frame berpotensial membuat symmetrical triangle kalau kita ukur dari candle closingnya. Dropnya kemarin tertahan di level 2570. Di situ ada supportnya Ethereum bertepatan juga dengan support Fibonacci dan support trendline kalau kita ukur dari recent swing low to swing high atau swing low dan swing high terakhir. Dan teman-teman harap hati-hati karena symmetrical triangle ini pola dua arah loh ya. Bisa terjadi breakout ke atas ataupun ke bawah. Dan sama seperti Bitcoin, kalau ternyata datangnya dari atas biasanya continuation pattern atau pattern kelanjutan untuk drop lagi lebih jauh. Saya masih belum ngeliat sekarang ini bear market. Karena kalau kita lihat secara garis besar, Ethereum pun ini jelas banget masih uptrend. Pola uptrend itu ditandai dengan struktur market yang membuat higher high dan higher low. Jadi bisa dibilang ini masih jelas bullish banget. Tapi kalau dari time frame lebih kecil, memang kelihatan Ethereum itu lagi downtrend. Kita nggak bisa ngelihat atau nentuin bear market itu dari satu time frame loh ya. Itu akan sangat fatal banget dan membuat analisis kita jadi false signal atau sinyal yang salah. Tapi selama Ethereum masih bertahan di 2.300 US dollar, masih dikatakan cukup aman. 2 minggu lalu kita ngelihat ada spike buntut panjang, tapi ternyata Ethereum berhasil bangkit lagi, naik di atas supportnya. Itu merupakan suatu indikasi yang bagus, yang artinya di sini itu ada banyak demand atau banyak permintaan terhadap Ethereum. Apalagi Ethereum ini dipakai sebagai landasan untuk banyak project ya. Bisa dibilang teman-teman kalau spot market Ethereum, teman-teman nyangkut pun pada saat ini beli di all time high, di kisaran 4.000 dolar pun, itu akan terlihat sangat kecil banget. Kalau menurut pandangan saya loh ya, dalam 5 atau 6 tahun ke depan itu akan sangat kecil banget 4.000 dolar ini. Dan Ethereum pun sama seperti Bitcoin, tertahan di banyak confluence of support. Pertama ada Fibonacci di 61,8%, lalu di support price action-nya atau struktur market, dan pada saat ini juga saya sedang memegang Ethereum, entry-nya di support 2.580-an, rata-rata sedang surplus sedikit, karena sebelumnya saya juga ada entry di kisaran 2.675 atau harga sekarang, dan saya kasih tahu nih dari short term supply zone atau zona yang sangat berpotensial untuk menjadi resistance dan seller akan kembali mendorong harga Ethereum, yaitu yang pertama di level 2.750 sampai ke 2.820 dolar. Zona tersebut pun saya akan kurangin posisi Ethereum saya. Untuk yang di futures market, resistance atau zona supply selanjutnya yang cukup besar itu ada di 2.980 sampai 3.000 dolar. Di situ bertepatan dari struktur market ada resistance dan trendline resistance juga. Kalau rupiahnya itu yang pertama di level 40 juta.
Dan yang kedua, yang cukup besar itu di kisaran 42,7 sampai 43,2. Jadi dua tempat ini akan sangat berpotensial untuk di-retest kembali oleh Ethereum. Teman-teman harap perhatikan, saya sharing apa yang saya lakukan di market lo ya. Ini bukan ajakan untuk melakukan suatu aksi jual atau beli. Karena untung atau ruginya teman-teman sendiri yang merasakan. Kalau untungnya teman-teman gak bagi ke saya, kalau rugi malah nyalain saya. Itu kan yang agak lucu loh ya. Mindset orang yang seperti itu yang biasanya agak ngaco hidupnya. Jadi kurang lebih pandangan saya terhadap market Bitcoin ataupun Ethereum seperti itu. Untuk koin-koin lainnya, beserta saya sharing, entry saya itu ada di grup Telegram private. Itu grup berbayar. Tapi tenang aja teman-teman, itu murah banget kok. Dan untuk teman-teman yang berminat gabung ke grup ya, teman-teman bisa ngeliat klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.